Properti ternyata jadi salah satu cara favorit untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. Kenapa properti? Padahal harga rumah, tanah, apartemen, sampai gedung bisa miliaran rupiah. Harusnya transaksi sebesar itu malah gampang dicurigai kan? Properti memang salah satu sektor yang dianggap beresiko tinggi untuk pencucian uang. Di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memasukkan perusahaan dan agen properti sebagai sektor beresiko tinggi terhadap pencucian uang. Dan secara global, lembaga yang membuat standar pencegahan pencucian uang, Financial Action Task Force, juga sudah lama menyoroti sektor properti. Kenapa? Karena orang bisa memasukkan uang dalam jumlah yang sangat besar ke satu aset. Misalnya uang hasil korupsi, penipuan, atau kejahatan lainnya yang digunakan untuk membeli rumah atau tanah. Dari uang tunai atau uang di rekening, sekarang jadi aset yang tercatat secara legal. Properti bisa dibeli menggunakan nama orang lain, perusahaan, atau pihak yang sebenarnya bukan pemilik uang tersebut. Dalam istilah hukum, yang dicari adalah beneficial owner, orang yang sebenarnya menguasai atau menikmati aset tersebut. Jadi, nama yang muncul di dokumen belum tentu orang yang sebenarnya punya uang. Selain itu, harga properti tidak punya satu angka pasti seperti harga saham. Harga tanah dan bangunan bisa berbeda karena lokasi, luas, kondisi, akses, sampai prospek kawasannya. Karena itu, laporan pencucian uang internasional menemukan penggunaan harga yang tidak wajar, perusahaan cangkang, nomini, sampai struktur kepemilikan yang dibuat berlapis untuk menyamarkan asal dana dan pemilik sebenarnya. Dan properti punya satu keuntungan lagi, asetnya bisa menghasilkan uang, rumah atau apartemen bisa disewakan, tanah atau bangunan bisa dijual lagi. Jadi, uang yang awalnya masuk ke properti bisa berubah lagi menjadi pendapatan sewa atau hasil penjualan aset. Di Indonesia sendiri sudah ada contoh kasusnya. Dalam perkara Rafael Alun Trisambodo, KPK menelusuri berbagai aset tanah dan bangunan sebagai bagian dari perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ada juga kasus mantan Hakim Ghazal Basaleh. KPK mengungkap pembelian rumah sekitar 7,5 miliar rupiah di Bekasi yang dibayar secara tunai dalam satu hari. Dan ada pula pembelian villa sekitar 2 miliar rupiah. Jadi kalau muncul pertanyaan, kok cuci uang pakai properti? Bukannya properti justru gampang dilacak ya? Jawabannya iya, asetnya bisa dilacak, tapi sulit melacak asal uang yang dipakai untuk membeli aset itu. Apalagi kalau sudah melibatkan nama orang lain, perusahaan, atau transaksi yang berlapis. Makanya properti menarik untuk pencucian uang. Uang yang nggak perlu disembunyikan lagi dalam bentuk uang, cukup diubah menjadi aset, lalu aset itu bisa disewakan atau dijual kembali. Dari situ, uang yang awalnya mencurigakan bisa punya cerita baru yang terlihat legal. Kalau menurut kamu, kenapa ya properti bisa jadi salah satu pilihan untuk pencucian uang?